Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,73% ke angka 7.252. Selain video ini kami juga mau upload video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BRIS yang saat ini sudah mencapai angka 2000. Dan di video ini coba menganalisa satu emiten yang direvisi target kenaikannya oleh JP Morgan. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul JP Morgan revisi naik harga saham Mitratel atau MTEL. Bisa kita baca sekilas artikel berita ini. Lembaga keuangan JP Morgan mengerek naik target harga saham MTEL dari semula 910 menjadi 960 per saham. Jadi sebelumnya itu targetnya di 910 pada Juni tahun 2024. Sekarang dinaikkan lagi targetnya ke 960 dengan target sampai akhir Desember tahun 2024. Alasannya bisa kita baca, pertama adalah fundamental bisnis yang memiliki pertumbuhan dari segi organik dan anorganik. Kedua, bisnis Mitratel mendapatkan dukungan dari industri bisnis yang sedang membutuhkan data nilkabel, kebutuhan jaringan oleh para operator telekomunikasi dan ruang finansial untuk mendukung pertumbuhan anorganik. Jadi target harganya lumayan tinggi apabila kita lihat secara teknikal saat ini. Sekarang coba kita lihat MTEL. Saat ini harganya ada di 675. Hari ini masih turun 0,74% dan bisa kita perhatikan saat ini masih kesulitan untuk naik di atas kurva garis EMA. Dan secara teknikal usaha pribadi ini masih belum oke selama belum melesat naik di atas garis EMA 50-150. Jadi sebelumnya belum sempat menyentuh support 660, baru di sekitar 665. MTEL mulai rebound tapi bisa kita lihat mencoba break, gagal break, turun ke 685, berhasil rebound, kembali mencoba dan masih gagal dan saat ini sudah turun kembali ke bawah harga 685. Jadi secara tren sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan hari ini 0,73% ini terpantau masih ada distribusi. Walaupun asing hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi akumulasi yang dilakukan asing sudah masih sangat kecil apabila jika bandingkan dalam 2 minggu terakhir sebenarnya asing masih terus distribusi saham MTEL. Jadi untuk MTEL saat ini menurut saya belum menarik untuk entry karena cara pergerakan masih ada potensi untuk melemah menuju 660. Apalagi ini terpantau masih ada distribusi. Jadi walaupun JP Morgan menargetkan sampai akhir tahun MTEL ada potensi ke di atas 900, tapi secara yang kelihatan saat ini MTEL masih kesulitan untuk naik melewati harga 700. Jadi apabila teman-teman mau lebih aman, tunggu MTEL berhasil naik di atas kurva garis EMA baru coba ikut entry. Karena apabila berhasil break cara pergerakan MTEL akan berpotensi untuk mulai uptrend kembali. Dengan target jangka pendek sebenarnya ada sekitar 720 sampai 765. Dan ingat, ini merupakan resisten yang lumayan kuat untuk MTEL saat ini karena dari tahun lalu MTEL mencoba untuk melewati 765 selalu gagal dan mulai melemah kembali. Jadi sebenarnya ini merupakan target take profit apabila ternyata MTEL berhasil break kurva garis EMA tapi masih kesulitan untuk melewati 765. Atau teman-teman bisa hold terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati apabila memang teman-teman ingin hold untuk tren jangka menengah atau jangka panjang. Tapi paling aman menurut saya adalah pertimbangkan untuk take profit apabila terpantau MTEL masih gagal melewati 765. Tapi untuk jangka pendek untuk 1 minggu ini saya lihat MTEL masih ada potensi untuk sideways dan melemah menuju 660. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Indosat yang bisa kita lihat 1 minggu ini masih mencoba untuk melewati resisten psikologis di harga 10.000. Bisa kita lihat hari Jumat Indosat mulai bergerak naik. 1 minggu ini beberapa kali jika kita perhatikan mencoba untuk break harga 10.000. Indosat sempat gagal break pada hari Rabu, sempat melemah tapi hari ini kembali naik 2% lebih untuk mencoba melewati resisten psikologis ini. Untuk Indosat menarik apabila memang berhasil break resisten psikologis 10.000 karena apabila berhasil break Indosat berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 10.500 sampai 10.650. Dan Indosat merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini pada saat live streaming karena Indosat pada hari Jumat secara tren masih uptrend dan ada akumulasi. Jadi untuk Indosat apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry
sebenarnya masih bisa pantau untuk buy on breakout, atau mau lebih oke lagi tunggu terkoreksi apabila ternyata Indosat gagal break harga 10.000 untuk tunggu kembali di sekitar support EMA 50 di sekitar 9.500 untuk entry-nya. Dan Indosat saat ini secara tren masih oke karena masih kuat berada di atas kedua garis EMA. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat mengetes garis EMA 150 Indosat masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan bisa kita perhatikan di sini alasan kenapa sebelumnya masuk ke watchlist kami, karena ini ada akumulasi pada hari Jumat dan 1 minggu terakhir juga asing terus masuk akumulasi, dan kenaikan hari ini juga ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi Indosat menarik. Saat ini memang masih belum terkonfirmasi break, tapi karena candle hari ini lumayan solid plus tetap masih ada akumulasi terus, sehingga saya lihat masih ada potensi Indosat untuk break 10.000 dan lanjut bergerak naik. Sekarang saya coba update juga saham ICBP yang masuk watchlist kami juga untuk minggu ini. Bisa kita lihat Indosat juga secara tren saat ini masih uptrend, walaupun minggu ini juga sempat melemah mendekati support di 11.000. Tapi saat ini bisa rebound kembali dari harga 11.000 dan masih on track untuk menuju target di sekitar 11.500. Dan secara tren ICBP juga saat ini trennya masih bergerak uptrend setelah berhasil melewati kedua garis EMA. Apalagi garis EMA 50 saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan untuk ICBP jika kita perhatikan 4 hari terakhirnya memang asing sudah mulai keluar dari saham ICBP. Setelah sebelumnya jika kita lihat asing terus masuk akumulasi saham ICBP dan harga mulai bergerak naik. Tapi di broker summary ini terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk ICBP apabila teman-teman masih punya, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Bisa terlihat stop menurut saya di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 10.800. Dengan target jangka pendek untuk swing trade atau take profit jangka pendek menurut saya ada di sekitar 11.500. Karena ini merupakan resisten lumayan kuat, bisa kita lihat beberapa kali mencoba dan tembus ICBP sempat gagal break dan turun kembali mengetes kedua garis EMA. Jadi paling aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila ICBP ternyata kesulitan untuk melewati resisten di 11.500. Atau hold saja terus selama support EMA 50 150 tidak terlewati. Selanjutnya saya update lagi pergerakan dari saham ERA. ERA beberapa kali sempat saya analisa dalam 1-2 minggu terakhir ini karena memang masih mencoba untuk break garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat selama Januari ini ERA masih kesulitan untuk melewati garis EMA 150. Malah hari ini bisa kita lihat sempat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 402. Tapi secara teknikal ERA saat ini sudah mulai membaik walaupun belum terkonfirmasi uptrend karena saat ini masih mencoba untuk melewati garis EMA 150. Tapi jika kita bandingkan dengan sebelumnya 2 minggu terakhir ini, ERA walaupun sempat naik di atas garis EMA 150, candlenya tidak sebagus hari ini. Jadi hari ini candle lebih solid walaupun sempat ada shadow ke bawah. Tapi minimal sampai saat ini garis EMA 50 masih berupa support yang lumayan kuat untuk saham ERA. Dan jika kita perhatikan untuk ERA saat ini, asing dalam 2 minggu sampai 3 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi. Akumulasi hari ini juga lumayan besar. Dan jika kita lihat broker summary pun ini masih ada akumulasi. Jadi untuk ERA apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 400 sampai 410, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun menurut saya masih bisa pantau untuk buy on breakout apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 150. Dengan target kenaikan jangka pendek apabila berhasil break garis EMA 150, saya lihat masih ada potensi untuk menuju 450. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 480. Tapi selama masih kuat berada di atas garis EMA setelah berhasil break, ERA menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena target lebih jauhnya menurut saya ada potensi ke 500 apabila memang terkonfirmasi berhasil melewati kedua garis EMA ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.